Selamat sore semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Hilabaan, NIM 200303046, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Gerakan Sosial ke-8 tentang marginalisasi dan mobilisasi kekuatan di gerakan sosial tanpa kekerasan. Yang pertama, kekuatan dalam pertahanan tanpa kekerasan. Kekuatan dari kekerasan dipahami muncul melalui kekuatan orang-orang untuk mengorganisir, membujuk, mengganggu, dan menginterupsi dan mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial dengan cara-cara yang sepenuhnya nirkekerasan untuk mendukung perubahan sosial. Tetapi asumsi ontologi yang berada melekat dalam penjelasan teoritis yang berbeda tentang kekuatan ini. Ilmuwan sosial mengkonseptualisasikan nirkekerasan sebagai bentuk perbuatan klaim yang terdiri dari setidaknya satu atau kadang-kadang semua dari 4 jenis upaya perubahan politik. Yang pertama, proses dan persuasi, termasuk pawai, unjuk rasa, dan bentuk-bentuk advokasi publik yang bermuatan simbolis. Yang kedua, non-kooperasi, termasuk boikot dan pemogokan umum. 3. Intervensi, termasuk penghalangan jalan atau pendukung. Dan yang 4, pembangunan institusi alternatif, di mana penentang pembangunan sistem sosial baru yang secara efektif mengubah dan memberikan alternatif pada fitur yang diperebutkan dari sistem sosial yang ditargetkan. Studi kampanye non-kekerasan dan banyak studi revolusi non-kekerasan tahap terakhir mengikuti lintas ini adalah pernyataan yang dipegang secara luas di antara para ahli teori politik, bahkan kekuatan paling efektif dianalisis sebagai hasil dalam banyak dari studi ini menekan dari hasil konfliktual dan kompetitif atau kekhawatiran kekuasaan. Lingkup terbatas ini membantu fokus pada persaingan antara para pesaing dalam bidang politik yang disepakati, tetapi secara de facto menghilangkan kekhawatiran atas kelompok-kelompok yang bersaing untuk tujuan politik yang sama sekali berbeda yang dipegang oleh pemegang kekuasaan yang berkuasa. Beberapa kelompok memiliki pengaruh yang lebih besar, beberapa lebih ditekan secara khusus peluang politik yang tersedia bagi anggota kelompok etnis mayoritas berbeda dengan peluang politik yang tersedia bagi etnis minoritas yang kurang beruntung. Peluang bagi etnis minoritas yang memiliki akal berbeda dengan yang dimiliki oleh etnis mayoritas yang memiliki akal. Teori gerakan sosial secara umum harus memasukkan perbedaan-perbedaan ini ke dalam inti. Jika tidak, ia berisiko meminggirkan dirinya sendiri dengan mengklaim bahwa teori umum adalah teori mayoritas kemakmuran dan memindahkan gerakan minoritas tertindas pinggiran. Diperhatikan. Yang kedua, marginalisasi dan mobilisasi. Sementara titik putar analitis bertahan dalam teori gerakan sosial yang cenderung memperlakukan lintas mobilisasi sebagai kesatuan yang besar, yang kesemuanya dapat mengikuti berbagai garis stratifikasi, misalnya kelas, ras, etnis, kewarganegaraan, pendidikan, dan gender. Analisis gerakan khusus diantaranya populasi yang terpinggir telah memberikan koreksi histori dan empiris yang terpenting terhadap teori-teori besar. Kekuatan rakyat sebagai kekuatan sosial mirip dengan organisme yang koheren. Para cendekiawan yang bekerja untuk mengumpulkan kawasan dari studi-studi yang terpinggirkan menawarkan kepada kita beberapa pertimbangan penting untuk dimasukkan ke dalam kerangka kerja untuk kekuatan mobilisasi yang terpinggirkan. Marginalisasi dalam menciptakan dorongan yang terlintas divisi sosial yang dalam gelombang mobilisasi kolektif telah menunjukkan bahwa konstruksi sosial keaturan pada satu periode sejarah dapat menjadi vektor represi sistem
Sementara pada periode lain atau dalam peralihan dari politik lokal ke global dapat memberikan peluang baru untuk mobilisasi karena sifat khas dari konstruksi status aktor juga dapat secara signifikan bergeser lintas konteks. Marginalisasi membentuk pola mobilisasi yang berbeda, pembingkaian isu gerakan, perspektif dan potensi politik dan budaya yang berbeda dari identitas gerak dan bentuk organisasi yang berbeda. Marginalisasi dan gerakan bentuk tipe aktor mana yang mendapatkan pemimpin gerakan dan bagaimana kepemimpinan gerakan berkembang dalam ruang lingkup yang stratifikasi. Mempertimbangkan wawasan studi mobilisasi yang berfokus dalam stratifikasi, saya menyarankan solusi penting untuk pengawasan dan status aktor yang tidak setara dikemukakan dalam memaksa dan cermat berbagai cara kelompok sosial yang dibangun dan bagaimana membangun bentuk kekuasaan yang mereka kejar. Ketiga, kerangka kerja konstruksi sosial. Kerangka kerja konstruksi sosial sangat dibutuhkan untuk mengatasi miopia dalam teori kekuasaan yang secara default menganggap semua aktor didorong oleh motivasi bersama dalam mengejar hasil bersama atau terlibat dengan strategi dan praktik umum dengan cara yang sama. Waktu dan geografi politik merupakan pertimbangan mendasar karena sifat konflik dan represi bergantung secara konseptual. Sebaliknya, konstruksi sosial status aktor adalah pemahaman yang sangat penting untuk studi ketimbangan status sosial yang berbeda karena mereka telah berkembang dan terus dibatasi oleh konvergensi dan kekuatan histori dan institusi sosial memiliki banyak hal yang memberitahukan tentang mengapa individu yang sama-sama mampu mewujudkan tingkat kekuatan yang berbeda dalam pemerintahan tertentu. Melalui warisan sejarah ekonomi, politik, dan budaya yang bertahan lama, status yang dibangun secara sosial ini memaksa struktur stratifikasi yang menurunkan beberapa aktor untuk diperlakukan sangat berbeda yang lain, baik di masa yang menetap maupun yang tidak dipastikan. Sifat status arah, motivasi, dan sumber daya yang berbeda untuk mengarah konflik dengan cara yang unik. Hal ini dapat mengakibatkan mobilisasi peluang yang berbeda dengan cara-cara tertentu pada aktor ini mengalami represi politik. Sifat status terpinggir yang dikonstruksi secara sosial ditekan melalui analisis komparatif, histori maupun transnasional, sehingga semakin terlihatnya konteks lapangan dan posisi aktor di dalamnya. Keempat, ibu-ibu yang termarginal dan perang kotor Argentina. Antara tahun 1976 dan 1982, sekitar 30.000 orang, sekitar 80% dari mereka berusia antara 16 sampai 30 tahun, dihilangkan oleh junta militer yang berkuasa di Argentina. Bahwa mereka disebut menghilangkan mengacau pada mereka tiba-tiba dikeluarkan dari masyarakat. Peringatan atau protes hukum dan itu terjadi tanpa jejak tentang keberadaan mereka, meskipun sekitar 10.000 wanita dipenangkap hamil dan melahirkan selama mereka di penjara. Seperti perang kotor lainnya, ini bukan perang saudara, tetapi perang yang dilakukan oleh pemerintah militer terhadap warga sipil dan tidak sama sukarela tunduk pada perang dan dengan cara yang memanfaatkan sumber daya negara dengan hasil subversi. Selama perang, para korban diculik oleh pasukan militer polisi dalam penggerbekan rumah yang tidak terduga dan biasanya pada malam hari. Para korban biasanya dikirim ke pusat penahanan untuk diinterogasi politik secara disiksa melalui pemukulan, kelaparan, topeng, penyergapan seksual, dan tusukan listrik sering digunakan untuk menyiksa bagian area yang sensitif termasuk alat kelamin. Setelah penyiksaan, sebagian besar korban ditahan secara sementara di pusat pertahanan. 346 pusat penahanan aktif dilaporkan secara perang berakhir dan mereka akhirnya dibunuh.
banyak dari mereka ini dibius dan dijatuhkan ke dalam laut. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.